غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني وأحسن الطاعة للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني وعامروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة فمن تفوت ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره ومن يقول أني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر فإن ذاك قره إبليس وقلبه مغفل مطموس لا خير في من لم يدر صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا وإن أردت سنة النبي فاجتنبن كرن السوء واختر من الأصحاب كل مرشد إن القارين بالقارين يقتدي وصحبة الأخيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوة وصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما فاتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان يا أيها الغافل عن مولاه انظر بأي عمل تلقاه أما علمت أن الموت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل يا أفلس الناس طويل العمل مضيع العمر كثير الحيال نهره أمضاه في بطالة ونومه بالليل بئس الحالة فادع لنا يا سامعا وصيتي بالعفو والختام بالشهادة والحمد لله لها ختاما ما قام بالصلاة أو أقام ثم الصلاة على النبي الإمام ما نحى طير من أمامي وعليه من بلج الصباح وصحبه محبة الرياح. Sampai mana nih Ustaz Masani? Mana yang hilang nih? Minggu lalu sampai mana penjelasannya? Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa ahli qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ahli dusturukum ya ahlal darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal hill wal aqd. Ikhwani rahimakumullah, saudaraku jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di Masjid Nur Sobah atau disebut dengan Langgar Hijau ya. Bagus nggak warna hijau? Bagus, warnanya kesenangan Rasulullah warna hijau ya. Cuman kalau kamar mandi tidak boleh lantainya pakai hijau. Nggak boleh hijau tuh diinjak-injak kurang baik ya. Jadi kalau di kubah yang atas samping boleh itu ya. Ini supaya penghormatan, semuanya menghormati Allah dan menghormati Nabi kita Muhammad. Allah nyatakan dalam Al-Quran bagaimana? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Kau menghormati masjid, berarti apa? Menghormati syiar agama Allah. Azim syair Allah. Kau menghormati guru, berarti menghormati syiar agama Allah. Hormati orang tua, berarti menghormati begitu. Sampai warna pun menghormati warna kesayangan Nabi, masa diinjak-injak nggak boleh. Nah, itu sampai begitu tuh tingkatan akhlak para ulama sufi ya. Jadi kalau mau bikin kamar mandi bawahnya warna kuning, merah enggak boleh tuh enggak. Tapi kalau warna yang mulia nih warna hijau jangan, paham ya?
Saya senang mengajar di Langgar Hijau. Cuman lagi saya ngomong, jangan ngomong. Kalau saya lagi bicara, kalian diam, jangan ngobrol. Jangan sibuk sama minuman. Botolnya dilobangin dari bawah. Apa bolongan? Lobangnya dari atas. Kayak nggak ada kerjaan aja, mau lobangin dari bawah. Enggak, kebalik-balik. Enggak. Mana yang di atas, mana yang di bawah? Ya, yang dibalik-balik, yang di bawah, yang di atas di atas. Ya, masa kepalanya taruh di bawah? Mau nggak? Jalan gitu, terbalik. Kaki di bawah, kepala di atas, gitu. Ya, paham nggak? Ya, jangan main sedotan, jangan sibuk sedotan. Kalau minum pakai tangan apa? Biasakan minum tangan. Baca kalau enggak setan ikut minum. Kalau enggak baca minumnya tangan kiri. Ya. Terus enggak baca bismillah, udah setan ikut minum, ikut makan. Ya. Mana Ustaz Masani? Ngilang dia. Nanti kita pukul dia soalnya udah terlambat terus. Ya, dengerin nih. Sini, kamu sini. Kamu. Sini. Siapa namanya nih? Itu permen apa? Gula-gula apa sedotan? Gula-gula apa sedotan itu? Ngapain disep-isep terus itu? Sedotan disep-isep. Nanti ya kalau udah sholat isya, mau pulang mau makan gula-gula, mau makan es krim, mau makan terserah. Kalau lagi belajar jangan itu, apalagi tangan kiri. Awas tuh, terpakai kufiah lagi kita talking kan. Kalau mau ini jam 5 mandi. Udah mandi apa? Wudu, pakai baju yang bagus, pakai kufiah yang rapi. Ya, jangan taruh. Jangan pegang. Siapa yang udah bisa baca? Ya, baca. Satu orang baca. Mana baca? Siapa yang bisa baca? Ayo, baca. Ayo, siapa yang bisa? Ihsan baca nih, Ihsan dia dibaca nih. Dia suruh baca tuh. Itu yang gede nih. Ngana juga kita pemuda sendiri, kita talking antara bisa. Ayo baca. Bismillah. Aja bismillah yang pertama. Bismillah. Udah baca yang mana aja. Usikumu ya masyarakat ikhwan. Alaikumu bita'atid dayani. Terus yang an tuhminu aw fatakum fatanzaw yawman alama fatakum kasih yang besar-besar suruh pegang, kasih bagi itu kesedihan ini yang besar-besar kasih semua, yang sudah bisa baca kasih. Nih kasih dia. Pegang. Kasih jadi ajimat di rumah. Bito'ah. Tin wasa. Nah sekarang gini, saya wasiatkan kepada sekalian saudara-saudara agar mentaati urusan agama. Iyakumu antuhmilau katukum, hati-hati kalian ya, tidak peduli kepada waktu kalian.
Ya, mengabaikan waktu kalian. In iyakum wa antum bilau gatukum. Fatandamu, nanti kamu menyesal. Suatu hari yauman alama fatakum, atas tertinggalnya pelajaran kalian. Wa inna ma ghanimatul insani, ya, sesungguhnya ghanimah, rampasan perang seorang manusia, harta yang paling berharga. Apa itu? Syababuhu, masih waktu muda, masa muda. Ya. Wal khusru fi tawani, dan penyesalan bagi orang yang menunda-nunda pekerjaan baik. Ya. Jadi kalian masih muda nih, masih gali-gali, masih bagus. Ya. Sehat. Ya enggak? Jangan isi dengan waktu yang tidak baik. Apa? Membaca Quran, yang bacanya betul dulu, cara betulnya, tajwidnya, mana izhar, mana idgham, mana iqlab, mana ikhfa, mana mad tabi'i, mana mad far'i, mana qalqalah. Ya enggak? Ayo belajar tuh. Hukum nun mati ada berapa? Ayo, hukum nun mati ada berapa nih? Ya. Hukum nun mati ada 4. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Hukum mim mati ada berapa? Ayo, hukum mim mati ada berapa? Lu nggak bisa ngerti hukum. Tua-tua nggak ngerti. Hukum mim mati ada 3 apa? Ayo, hukum mim mati. Hukum mim mati. Nanti PR ya. Mana? Hukum mim mati berapa? Iqlab, idgham, ikhfa syafawi. 3. Ya. Idgham, iqlab, sama ikhfa syafawi. Nanti dilihat lagi di kitab. Hukum mim mati ada 3, hukum nun mati ada 4. Hukum mim mati ada 4 apa 5? Hukum mim mati 3 apa 5? Apa aja? Izhar syafawi sama atau mimi ya. Jadi kok mimi itu juga mislain. Nah itu harus tahu tuh. Ya. Isi waktu kalian, masa muda kalian dengan belajar cara baca Quran yang betul dulu nih. Hukum nun mati, hukum mim mati. Hukum nun mati dan hukum mim mati. Ya. Hukum mim nun mati sama dengan hukum tanwin sama. An in, un. Kasraten. Itu ada suara nunnya. Maka hukum tanwin dan nun mati sama. Huruf izhar ada berapa? Apa aja? Satu orang yang angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ayo, ente. Hamzah ya, bukan alif ya. Hamzah, ain, ghain, kha. Hamzah sama ha. Hamzah ha. Hamzah sama ha hukum apa? Huruf halaq. Disebut juga huruf izhar, disebut juga dengan huruf halaq. Huruf tenggorokan. Tenggorokannya ada 3. Ada tenggorokan atas, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan dalam, bawah. Ha sama hamzah huruf tenggorokan bawah. Kha sama gha huruf tenggorokan tengah. Ha sama ain huruf tenggorokan atas. Bedain tuh. Bedakan antara ha sama ha. Sini. Ini terlambat, sini. Berdiri sini. Ini terlambat, kemana ini dia?
Ngilang nih. Jangan duduk dulu, berdiri, belum waktunya. Terlambat 5 menit, berdiri 5 menit. Begitu. Sekarang kalau ada yang terlambat 5 menit, berarti berdiri 5 menit. Paham nggak? Itu artinya memakmurkan waktu. Wa amiru awqatan bita'ah. Makmurkanlah waktu dengan ketaatan. Ya, belajar. Isi waktunya dengan belajar. Cara yang belajar yang pertama dasar baca, tulis. Siapa yang bisa nulis bahasa Arab di sini? Sofyan. Ayo saya tulis. Coba tulis di kertas. Mana kau punya senjata? Pena dan buku adalah senjata penuntut ilmu. Jadi harus ada pena, harus ada buku tulis. Jangan di handphone doang tulisnya. Ayo tulis pakai bahasa Arab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Siapa yang bisa tulis? Nanti saya mau lihat tulisannya. Didikte, diimla. Imla pakai bahasa Arab. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tidak nyontek sama Al-Qur'an. Jangan usah nanya sama orang, sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau sudah bisa baca dan tulis Al-Quran, yang lain gampang. Bahasa Indonesia gampang, bahasa Inggris gampang. Jangan bisa bahasa Inggris, bahasa Arab nggak bisa. Bisa bahasa Indonesia, nggak bisa tulis bahasa Arab. Nah, harus belajar baca tulis dulu. Izhar hurufnya ada 6. Tadi udah saya jelasin. Sekarang huruf idgham ada berapa? Ayo, huruf idgham. Oh, udah juz berapa? Iqra apa Quran? Hah? Ayo juz amma. Huruf idgham ada berapa? Diam yang lain diam. Diam, jangan ribut. Ayo, huruf idgham ada berapa? Ada 6. Saya kasih bocoran lagi. Huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6 juga. 6 kok 4 di korupsi ini. Duduk dasar ini duduk. Ada 6. Saya kasih tahu ya hurufnya. Yarmaluna apa? Yarmaluna. Ya ra mim lam waw nun. Yarmaluna apa? Huruf idgham. Idgham dibagi 2. Ada idgham bigunnah, ada idgham bila gunnah. Yang bigunnah ada berapa? Ya. Kok 3? Ini ngaco nggak? Biguna ada 2, bila guna ada 4. Yanmu apa huruf apa? Ya, yanmu huruf biguna. Yanmu, ya nun mim waw. Ya, kalau ketemu 4 huruf ini idghamnya apa? Biguna. Harus dengan gunnah, dengan dengung. May yaqulu. Ya. Nun apa lagi? Ya ketemu nun. May yaqulu. Nun ketemu ya. Ya. Jadi bukan man yaqulu tapi may yaqulu. Idgham yang kedua, idgham bila guna, tanpa dengung. Apa itu? Lam dan ro. Tadi kan yarmaluna. Yarmaluna dibagi 2. Yanmu sama lam ro. Lam ro apa? Bila guna tanpa dengung. Paham? Nanti kalau mau nih tugas cari di contoh-contoh PR. Contoh izhar. Ha, hamzah, ghain, kha, ain, ha. Bikin contoh. Ya, yang huruf yang kedua bila apa huruf idgham biguna dan bila guna. Yang biguna yanmu. Contoh, ya berapa? Nun mana? Mim mana? Waw. Lam mana? Ra mana? Ya, itu bikin itu tugas tuh. Itu artinya apa? Dalam kategori memakmurkan waktu. Belajar baca, belajar tulis. Udah bisa baca tulis yang betul, udah nggak salah.
Iklab hurufnya berapa? Iklab berapa loh? Iklab cuma satu. Masa nggak tahu hukum iklab? Iklab cuma satu. Apa hurufnya? Ba. Contohnya apa? Sering disebut tiap hari. Kalau hari Jumat, khatib naik di atas mimbar atau minbar. Asalnya tulisannya minbar, dibacanya mimbar. Nun ketemu ba, nun berubah menjadi suara mim. Mimbar. Mim ba'di, asalnya min ba'di, dibacanya mim ba'di. Yang paling banyak huruf yang keempat, huruf ikhfa. Ada berapa? Ada 15. Siapa yang bisa menyebutkan huruf ikhfa 15? Ayo. Ikhfa, ya. Ta. Ta benar. Ta sa. Bukan ha huruf izhar. Ta sa bukan ba. Ta sa. Jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta. Ayo satu orang, jangan berbareng, jangan bersama-sama, satu orang yang berdiri. Siapa berani bisa? Ayo, huruf ikhfa. Ayo, dikasih duit sama anak nanti. Ayo, yang bisa nyebutin huruf ikhfa berdiri. Ayo, lu nyebutin huruf ikhfa yang nggak tahu. Ayo ente, huruf ikhfa sebut. Ayo coba berdiri. Nah, kedengeran suaranya kalau duduk. Dengar yang lain, dengar. Huruf ikhfa ada 15. Ta, jim, dal, zai, sin, shad, dal. Itu pakai jari, jangan loncat. Ta, jim, dal, zai, sin, shad, dal. Betul. Untung lulus. Kalau enggak kita ustadz ya kita pukul. Itu belajar baca sama tulis dulu. Contohnya nanti yang tak bagaimana? Ikhfa dibagi 3. Ada ikhfa ringan, ada ikhfa sedang, ada ikhfa kuat. Ikhfa yang ringan apa? Tak. Dia tidak dengung. Apa aja ikhfa ringan? Apalagi selain huruf ta apa aja? Huruf ikhfa ringan. PR udah. Ini pada ngarang-ngarang masih. Contohnya ta deh ya, yang gampang. Ta itu huruf ikhfa ringan. Apa artinya ikhfa ringan? Dia suaranya suara n ditahan. Anta, bukan angta, bukan anta, bukan anta, ya. Nah, yang kedua huruf ikhfa sedang. Apa ikhfa sedang? Udah deh. Ikhfa yang kuat, gimana? Apa ikhfa kuat? Ikhfa kuat apa dulu? Tanya dulu, sebut hurufnya apa, huruf apa? Fa, qaf, kaf ya. Fa, qaf, kaf, betul nggak? Betul nggak? Kurang yakin kan? Coba ya. Fa, qaf, kaf itu huruf ikhfa kuat. Suaranya berubah, nun menjadi eng. Apa? Ng, eng. Ing kuntum. Apa? Ing kun. Nah, ing bukan in. Ing ya. Apa lagi? Udah baca, udah ngerti nih. Huruf ikhfa kuat, ikhfa ringan. Berarti sisanya ikhfa sedang. Paham? Nah, itu udah baca. Itu hukum nun mati dan tanwin.
Sekarang hukum mim mati. Izhar apa tadi? Izhar apa? Izhar syafawi apa ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi. Nggak ada izhar syafawi. Ya, nanti anak mau belajar ngajarin maulid tajwid semua. Insyaallah nanti ada waktu pas udah selesai ini pembahasan tajwid dari A sampai Z. Ya, harus bacanya benar. Paham nggak? Udah. Itu memakmurkan waktu. Jadi orang yang anak-anak masih umurnya masih muda, masih anak-anak kecil, ya, di bawah 20 tahun ke bawah, jangan sibuk sama wirid, jangan sibuk sama zikir. Tapi sibuk dengan apa? Belajar. Zikirnya seorang penuntut ilmu, belajar baca, belajar nulis, ngafalin. Apa? Belajar baca, belajar tulis, menghafal itu zikirnya penuntut ilmu. Nah, kalau udah 20 tahun ke atas, nah itu banyakin zikir. Ya, banyakin baca hafal Quran, hafalin hadis, hafalin kaidah rumus, nahwu dan lain-lain. Ya, paham ya? Coba baca lagi, lanjutin lagi. Wa inna maghanimatul insani, sesungguhnya barang yang paling berguna bagi seorang manusia masa muda, dan kerugian bagi orang yang menunda-nunda. Ma'hasanat ta'at lisyubani, maka alangkah baiknya ketaatan bagi seorang anak muda. Fas'au li taqwallahi ya ikhwani, maka jalanlah menuju Allah dengan ketakwaan. Wahai saudaraku, itu artinya gitu. Wa amiru awqatakum bi ta'ah, dan makmurkanlah waktu kalian dengan taat. Apa taat? Taat itu tidak maksiat. Kebalikannya taat adalah maksiat. Apa tuh taat? Sholat 5 waktu yang ditinggal. Kalau bulan puasa Ramadan dikerjakan. Ya enggak? Itu PR dikerjakan, pelajaran ditulis, dihafal. Ya enggak? Belajar tulis, belajar baca yang betul. Wa zikri kullal lahzatin wa sa'ah. Zikir. Apa zikirnya seorang penuntut ilmu? Nulis, baca, hafal. Itu. Kalau ada waktu, ada pembacaan maulid sama Ustaz Mas Ani bikin maulid, ikut baca maulid. Ada tahlil, ikut tahlil. Ya enggak? Itu namanya zikri kullal lahzatin wa sa'ah. Faman tafutu sa'atun min umrihi, siapa yang luput satu saat, satu waktu dari umurnya, takun alaihi hasratun fi qabrihi, maka akan menjadi sesuatu yang penyesalan. Hasrah itu bisa diartikan penyesalan, bisa diartikan sesuatu yang menyedihkan. Hasrah itu kesedihan. Fi qabrihi, di kuburannya. Kuburan sedih, nangis. Kalau udah mati nangis berguna nggak? Penyesalan sesudah hidup, ya, sesudah meninggal berguna tidak? Kapan berguna penyesalan itu? Sekarang nih, masih hidup nih. Dulu kemarin saya nakal, waktu saya kemarin buang-buang waktu, banyak main game, banyak bafoya, banyak ngomong-ngomong tidak berguna. Sekarang saya tidak mau menyesal. Saya akan isi waktu dari sekarang, dari bangun tidur, mandi, gosok gigi, wudu, sholat sunnah, sholat subuh, gitu, ya. Ayo, siapa yang tadi tidak sholat subuh? Angkat tangan. Besok nih kalau angkat tangan lagi begini, Habib panggil minggu depan, nanti ditanya sama saya. Kalau nggak sholat subuh, maju ke depan, ya, awas, dibakar nanti sama Allah kalau nggak sholat subuh, ya. Mulai malam ini ya, mulai besok ya, sholat subuh. Nanti ya, Habib suruh orang tuanya mata-matain. Ini bapaknya dia, ibunya dia nanya, nanti saya lihat, ya, itu.
Sholat nggak tadi subuh? Subuh sholat nggak tadi? Nah, awas kalau nggak sholat lagi gue pukul. Ya. Nah. Sekarang dimaafin. Minggu depan kalau yang ada yang ketahuan nggak sholat, begitu. Nah. Wa man yaqul anni saghirun asbiru hatta akhadha hina akbaru. Siapa yang berkata, kan saya masih kecil, sabar dulu dong. Saya masih anak-anak, nanti dulu dong, sabar dulu dong. Bagaimana? Orang yang berkata seperti itu, hatta akhadha hina akbaru. Nanti saja kalau udah besar saya takut sama Allah. Sesungguhnya orang yang berkata seperti itu apa? Fa inna dzaka garrahu iblisu wa qalbuhu mughaffalun matmu'su. Sesungguhnya itu adalah bisikan setan. Kalau bilang, oh nanti saja udah tua baru sholat, bagaimana? Itu bisikan siapa? Iblis, nafsu. Dengerin ya, jangan. Dari sekarang sholat. Kalau orang dari kecilnya sholat, nanti sampai tua sholat. Ya, insya Allah. Wa qalbuhu mughaffalun matmu'su, dan hatinya terkunci. Mughaffal artinya apa? Terkunci. Tulis matmu'su, terhunus. Ya, matmus. Coba. Ya, itu ditulis artinya. Orang yang ada bisikan, oh nanti aja tobatnya nanti kalau udah umur 40 tahun. Nanti aja kalau saya udah kawin baru sholat. Nah, kalau ada bisikan seperti itu adalah bisikan iblis. Hatinya terkunci, tertipu sama setan. Lanjut. La khaira fi man lam yatub saghira wa lam yakun bi'aibihi basira. La khaira, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak tobat dari sejak kecil. Walam yakun bi'aibihi basira, dan tidak bisa melihat kepada aib dirinya sendiri. Walam yakun bi'aibihi basira, basira arti melihat. Jadi kita sebagai manusia harus bisa melihat aib diri sendiri. Kalau kita sibuk sama aib diri sendiri, kita nggak akan bisa melihat aib orang. Orang semuanya baik, yang jelek saya, yang salah saya. Saya ini pemalas, saya ini bodoh, saya ini sombong, saya ini apa? Pemaraju, saya ini apa lagi? Apa lagi? Ayo, sebut yang jelek-jelek. Pengangguran, saya ini miskin, saya harus begitu. Jangan bilang orang, kan tunjukkan apa diri. Ngana bodoh, ngana pemalas, ngana terhafal Quran, ngana terhafal hadis, ngana tunjung pandai, ngana enggak. Tahu tunjung pandai? Merasa diri pintar. Ya, nggak boleh. Harus merasa diri bodoh. Saya ini bodoh, nggak punya ilmu. Saya nggak punya akhlak. Saya kurang akhlak, kurang ilmu, kurang ikhlas, kurang amal, kurang ibadah. Ya, apalagi ketahuan dari subuhnya nggak sholat, berarti kelihatan ini. Ya, awas besok. Oh nggak sholat, kita lap pertama kita. Ya, la khaira fi man lam yatub saghir. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak tobat dari kecil. Wa lam yakun bi aibi basira, dan dia tidak bisa melihat aib dirinya sendiri. Ya, orang beruntung yang bisa melihat kelemahan dirinya sendiri. Fa in aradta sunnatan nabi, dan jika kamu ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad, apa ya sunnah Nabi Muhammad yang paling hebat? Fajtanibanna qurana as-su'i, maka hindarilah teman-teman yang jelek. Bertemanlah dengan teman orang-orang yang saleh. Teman sama ustaz, teman sama orang tua, teman sama kakak kelas, teman sama teman yang sekelas, tapi yang baik. Kalau nggak sholat baik nggak? Besok jangan dikasih senyum kalau nggak sholat. Ya, nah itu. Awas, macam sini. Lihat sini, jangan lihat kemari, jangan main-main. Ya, paham? Ini ngapain itu? Ngurusin apa kamu?
Waqtar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bil qarini. Kenapa suruh menghindari? Kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, hindari teman yang jelek. Ya, maksudnya jangan berteman, jangan diikutin tuh malasnya. Ya, la tashabil kaslan fi halati, jangan berteman sama orang malas dalam keadaannya. Kalau bergaul, kenal ya kenal, bertetangga, berteman. Tapi kalau DP malas jangan ikut. Teman yang bagus ya, rajinnya kita ikut. Makanya itu penyakit. Kenapa suruh menghindari teman jelek? Karena akhlak itu menular. Berteman sama pemalas jadi malas. Berteman sama orang narkoba ikut-ikut berteman sama orang yang suka nonton pornografi jadi nonton porno. Orang yang berteman sama tukang judi jadi penjudi. Bermain sama apa lagi? Dekat sama tukang minyak wangi jadi wangi parfum. Dekat sama tukang minyak tanah jadi bau minyak tanah. Jadi dekat sama tukang las jadi kena las, kena apinya, ngeri, nauzubillah min. Nah, itu baru yang zahir, apalagi yang batin. Berteman sama tukang sama orang yang tukang tidak sholat jadi berteman sama yang rajin sholat jadi rajin sholat. Ya, wajib sholat ya. Kalau yang wajib itu nggak ada maaf. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak ada maaf. Kalau ditanya duha nggak? Alhamdulillah bikin. Itu bagus. Nggak bikin ya nggak apa-apa, nggak dosa. Karena sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, fajar, qobliyah zuhur, qobliyah asar. Itu sunnah, dibikin dapat pahala, tidak dibikin tidak dosa. Itu kenapa? Kata beliau, kalau kamu ingin mengikuti sunnah Nabi, hindari teman-teman yang buruk. Kenapa? Temanlah wahtar minal ashab, dan pilihlah teman-teman mursyidi yang bisa membimbingmu. Innal qarina bil maqarin yaqtadi, karena teman biasanya mengikuti teman. Setia kawan ya, yaqtadi, jadi teladan. Terus lanjut. Wa suhbatul juhali da'in wa ama, dan berteman sama orang bodoh. Berteman. Wa suhbatul akhyar, dengar dulu. Dan teman-teman yang baik, lil qalbi dawa, adalah obat bagi hati. Teman sama baik ya. Teman yang baik, suka ngajak sholat, suka ngajak majlis salim, suka hadir maulid, itu apa? Dawa, qalbun lil qalbi dawa, bagi hati ini jadi obat. Tazidu lil qalbi nasyatan wa quwa, menambah kepada hati ini menjadi rajin dan kuat, jadi tambah semangat. Ya, kalau berteman sama orang baik jadi hati terobati, menjadi semangat, ya, menjadi rajin. Nah, enggak. Kebalikannya, wa suhbatul juhali da'in wa ama, berteman sama orang-orang bodoh. Juhal itu jamak dari kata jahlun, juhal. Berteman sama orang-orang bodoh, daun wa ama. Apa daun? Penyakit, ngotorin hati. Wa ama, membutakan hati. Ama itu sini buta, tapi butanya bukan buta mata, bukan. Apa buta? Hati. Tazidil qalbi saqimi saqama, menambah kepada hati yang udah sakit tambah sakit. Kenapa? Berteman sama orang bodoh, berteman sama tukang mabok, berteman sama tukang pemalas, berteman sama suka sholat, berteman sama apa lagi? Ayo. Nah, itu banyak tuh, yang jelek tuh banyak. Secara garis besar, dosa paling tinggi zina, mabok, judi. Judi online sekarang banyak ya. Enggak? Banyak ada pinjaman online, ya, semuanya ada judinya, ada bunganya. Ya. Nah, itu riba tuh. Hati, ya, jangan main judi. Ngerin, nanti kita lapun ya. Mana kenapa pindah sini? Kita di sini.
Sini. Suruh duduk di sini, nggak pindah sini. Angkat tangan sini. Tangan maju. Maju lagi, kurang. Angkat tangan. Putar. Awas itu. Suruh duduk. Ini malah lari ke sana. Kita ingat mana yang kita suruh duduk di sini. Jangan pindah-pindah. Mana sini? Terpakai kufiah sini. Sahabat yang bodoh adalah penyakit dan kebutaan, menambah kepada hati yang udah sakit tambah sakit. Udah malas tambah malas. Ya, fatub ila maulaka ya insanu min qabli ayyafutaka. Ustaz Masani nggak usah sibuk, nanti yang urusannya saya kalau sekarang sih. Kalau malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu biar dia yang kerja. Kalau malam Rabu Habib Bagir yang urusan. Ada yang macam-macam. Nggak kenapa pindah. Koci sini. Mana sini? Ini urusan anak. Kalau malam Rabu. Ya. Fatub ila maulaka ya insanu. Udah tahu teman baik, tahu teman jelek, pilih yang teman baik, hindari teman jelek. Apa? Fatub ila maulak. Apa artinya fatub? Maka bertobatlah kepada Tuhanmu, wahai manusia, min qabli ayyafutaka zamanu, sebelum habis waktu, sebelum luput zaman. Yafut artinya luput. Fata yafutu artinya luput, hampir habis. Ya. Sampai situ dulu cukup, ya. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Silakan bertanya.